Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najite dengan NIM R1C1200070. Di sini saya akan mempresentasikan review terhadap sebuah artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal Water tahun 2023 yang berjudul Groundwater Investigation Rock Electric Resistivity Topography in the Galeric District Galgadu Region, Somalia, Insight into Hydrogeologic Properties, yang dimana artikel ini membahas penggunaan metode geolistrik untuk mengeksplorasi potensi air tanah di wilayah kering di Somalia bagian tengah. Adapun kerangka presentasi ini, yang pertama adalah latar belakang, kemudian tujuan penelitian, kemudian lokasi geologi, metodologi, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan terakhir itu tinjauan kritis. Masuk ke latar belakang penelitian. Somalia, khususnya wilayah Galgadud di Somalia Tengah, mengalami kerawanan air yang parah akibat iklim arid semi arid dan pola hujan bimodal. Diselingi dua musim kering, yaitu Jilal dan Haga. Suhu rata-rata yang tinggi menyebabkan evapotranspirasi besar sehingga air permukaan nyaris tidak ada. Air tanah menjadi andalan utama, namun keberhasilan pengeboran sumur masih rendah karena minimnya kajian hidrogeologi awal sebelum pengeboran dilakukan. Adapun tujuan penelitian ini, yang pertama adalah eksplorasi aquifer, kemudian struktur resisivitas, kemudian kedalaman dan ketebalan. Masuk ke lokasi dan kondisi geologi. Dataran pantai Somalia bagian tengah dengan topografi relatif datar pada elevasi 200 hingga 350 mdpl. Dalam artikel ini menggunakan data kolerasi 4 sumur eksplorasi hidrokarbon untuk memahami stratigrafi regional. Adapun urutan stratigrafi yang saya urutkan dari termuda ke tertua. Yang pertama adalah endapan kuarter permukaan, kemudian suksesi mudok, kemudian formasi Auradu, hingga formasi Yosama yang disebut sebagai formasi aquifer terpenting di Somalia. Masuk ke di kondisi hidrogeologi sekitar. Karena tidak ada sumur bor langsung di lokasi survei, penulis menggunakan data litologi dari 3 sumur bor di sekitarnya sebagai pembanding atau memvalidasi hasil interpretasi ERT. Kedalaman total sumur bor bervariasi dari 80 sampai 304 meter, dengan aquifer utama berada pada suksesi Mudok dan formasi Aurado yang telah mengalami pelapukan. Nilai konduktivitas listrik yang cukup tinggi yang menjadi indikasi awal bahwa kualitas air tanah di kawasan ini cenderung payau atau barakis dan bukan tawar. Masuk ke metodologi. Mengijensi arus listrik ke bawah permukaan melalui sepasang elektroda arus, kemudian mengukur beda potensial pada elektroda potensial sesuai dengan hukum Ohm yang memperoleh nilai resistivitas semu. Penggunaan instrumen Abamterometer LS2, konfigurasi gradient array yang dipilih karena sensitivitas terhadap struktur vertikal maupun lateral. 4 lintasan survei dengan spasi elektroda konsisten 20 meter dan panjang batang yang bervariasi antar profil. Untuk pengelolaan data menggunakan perangkat lunak RES2 DivIn versi 4.10 dengan pendekatan inversi large squares non-linear berbasis batasan kehalusan. Adapun alur pemrosesan data RT, yang pertama itu pembacaan dan konversi format data, kemudian eliminasi titik data yang mengandung noise, kemudian koreksi topografi, kemudian penentuan
interinferensi, proses inversi dua dimensi, hingga representasi konfigurasi akhir berupa penampang resisitivitas. Masuk ke 4 lapisan geoelektrik. Lapisan pertama dengan resisivitas 15 hingga 20 ohm meter dan ketebalan 30 hingga 40 meter ditafsirkan sebagai gumuk pasir dekat permukaan. Lapisan kedua memiliki resisivitas lebih tinggi yang mengindikasikan batu gamping padat dan batu pasir kompak dengan ketebalan bervariasi antara 30 hingga 50 meter, bahkan mencapai 200 meter pada profil 4. Lapisan ketiga menjadi fokus utama penelitian karena resisivitasnya rendah dan ditafsirkan sebagai batu gamping lapuk yang berperan sebagai zona aquifer dengan ketebalan sekitar 100 hingga 130 meter pada kedalaman puncak 150 hingga 200 meter. Lapisan keempat memiliki resisitivitas sangat rendah, ditafsirkan sebagai lempung pasiran berselang batu pasir yang berfungsi sebagai lapisan kedap atau akuitar yang mengatasi penggerakan air tanah vertikal. Masuk ke perbandingan hasil 4 profil Earth. Perbandingan 4 profil Earth yang disurvei, yang pertama itu keempat profil memiliki nilai RMS error yang cukup rendah, berkisar 1,74% hingga 64% yang menunjukkan kualitas inversi yang baik. Keunikan tiap profil, terutama profil 4, memiliki lapisan 2 jauh lebih tebal dibanding profil lainnya, mencapai sekitar 200 meter sehingga posisi zona akuifernya relatif lebih dangkal. Masuk ke karakteristik zona aquifer. Secara konsisten pada seluruh profil, zona aquifer lapisan 3 berada pada kedalaman puncak, yakni 150 hingga 200 meter dengan ketebalan 100 hingga 130 meter dan total penampang RT mencapai kedalaman 220 hingga 420 meter. Nilai resisivitas zona aquifer yang rendah mengindikasikan air tanah bersifat payau atau barasik, bukan air tawar, yang konsisten dengan data konduktivitas listrik dan total padatan terlarut pada sumur bor di sekitar lokasi. Lapisan 4 berperan sebagai akuitar atau lapisan pembatas yang menghambat aliran air tanah secara vertikal antara aquifer bagian atas dengan formasi yang lebih dalam. Masuk ke pembahasan dan keterkaitan data. Di sisi kekuatan, penulis tidak hanya mengandalkan hasil inversi murni, tetapi mengintegrasikan data litologi sumur bor di sekitarnya serta peta geologi permukaan, sehingga interpretasi menjadi lebih kredibel. Nilai RMS error yang rendah pada sumur profil juga menunjukkan kualitas model inversi yang baik. Di sisi keterbatasan, sumur bor langsung di dalam area survei terdekat berjarak 10 hingga 45 km sehingga terdapat ketidakpastian spasial. Masuk ke kesimpulan penelitian. Yang pertama itu survei RT dengan konfigurasi gradien berhasil mendelinasi 4 lapisan geoelektrik secara konsisten di seluruh area kajian meskipun ada variasi lokal. Kedua, zona aquifer teridentifikasi pada kedalaman lebih dari 200 meter dengan komposisi batu gamping lapuk, lempung pasiran, dan batu pasir. Ketiga, berdasarkan nilai resisitivitas yang rendah pada zona aquifer, kualitas air tanah bersifat payau, bukan air tawar, sehingga perlu diperhatikan dalam perencanaan pemanfaatan. Keempat, secara keseluruhan penulis menyimpulkan bahwa potensi air tanah di wilayah kajian tergolong sedang hingga rendah, sehingga strategi pengelolaan sumber daya air perlu disusun secara hati-hati. Masuk ke rekomendasi penulis dan relevansi studi. Adapun rekomendasi yang diajukan oleh penulis yaitu perlunya investigasi dan pemantauan lanjut, termasuk menggunakan metode time domain elektromagnetik untuk memperluas kedalaman penyelidikan, serta pentingnya hasil ini sebagai dasar perencanaan pengelolaan air tanah berkelanjutan di distrik Galhareri. Penelitian ini penting karena mengisi kekosongan data hidrogeologi di wilayah yang minim kajian geofisika.
menunjukkan penerapan praktis metode ERT di wilayah beriklim kering dengan keterbatasan sumber daya dan dapat dijadikan rujukan metodologis bagi penelitian serupa di wilayah dengan kondisi geologi yang analog. Baik, itulah tadi presentasi saya dari materi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.